Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan, yang mana kemudian pertanyaan ini menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah hukum perburuhan. Terima kasih juga kepada Pak dosen pengampu mata kuliah hukum perburuhan. Baik, ada 4 pertanyaan yang harus saya jawab dan saya urai satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana politik hukum tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Menurut saya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law secara politik hukum itu telah memiliki unsur formil. Kenapa saya katakan demikian? Karena undang-undang ini telah atau sudah dibahas bersama DPR dalam hal ini lembaga legislatif dan eksekutif dalam hal ini pemerintah. Kedua lembaga ini telah bersepakat dan mensahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terlepas dari ada kontradiktif atau ada kelompok-kelompok yang tidak sepaham atau menolak keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi secara politik hukum undang-undang ini telah sah dan memiliki legal formil. Dan tujuan pokok undang-undang ini adalah untuk menciptakan atau memudahkan akses pekerjaan bagi warga negara Indonesia dengan mencoba untuk melakukan beberapa terobosan. Salah satunya adalah mempermudah masuknya investor luar negeri ke dalam negeri untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga persoalan-persoalan pengangguran yang selama ini sulit untuk diatasi itu bisa diurai dengan baik. Itu maksud dan tujuan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lanjut di nomor kedua. Ada orang atau si A dengan status di perusahaan atau tempat dia bekerja sebagai pegawai kontrak. Lalu di tengah perjalanan belum selesai masa kontraknya, yang bersangkutan mengundurkan diri. Apakah yang bersangkutan bisa kemudian atau yang bersangkutan akan membayar sisa kontrak yang ada? Jawaban saya adalah kaitan dengan hal tersebut. Ini bisa kita tinjau dalam Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ini ada di pasal 136 ayat 1 dan ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di pasal 136 ayat 1 dan ayat 2 itu dijelaskan secara detail kaitan bagaimana kemudian baik itu pekerja di satu sisi maupun pengusaha atau penyedia kerja di sisi yang lain, jika terjadi perselisihan baik itu menyangkut masalah waktu, upah dan sebagainya, itu diselesaikan di Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga ketika kemudian ditanya apakah yang bersangkutan patut atau wajib untuk membayar kembali
atau mengembalikan atau membayar ganti rugi atas sisa kontrak yang belum dia selesaikan itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pekerja kontrak tersebut dengan pengusahanya. Itu jawaban saya yang kedua. Pertanyaan yang ketiga adalah, seorang manajer di sebuah perusahaan, general manager di sebuah perusahaan, apa bisa memberikan denda berupa pemotongan gaji kepada karyawan yang tidak disiplin dengan maksud untuk mendisiplinkan karyawan tersebut? Saya ingin menjelaskan kaitan ini dalam dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun, dalam peraturan pemerintah, ya kan? Dalam peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1981 itu dijelaskan tentang hak-hak pengusaha. Hak pengusaha untuk mendisiplinkan pekerjanya itu ada dalam pasal 20 ayat 2 di peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1981. Dan tentu jika kemudian ada pekerja yang mencoba untuk tidak disiplin, yang dengan tindakan tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka pihak perusahaan, dalam hal ini general manager, itu berhak dan berwenang untuk mendisiplinkan yang bersangkutan dengan salah satunya adalah ancaman pemotongan gaji atau pemotongan gaji. Jadi itu dasarnya. Karena ini juga dibahas tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi jelas berhak seorang general manager dalam menegur karyawan yang tidak disiplin dengan memotong gaji dengan maksud yang bersangkutan supaya jauh lebih disiplin. Yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah bagaimana seorang karyawan tetap dengan masa kerja kontrak 4 tahun, lalu kemudian sebelum masa itu berakhir yang bersangkutan mengundurkan diri secara baik di perusahaan. Apakah yang bersangkutan ini patut atau punya hak untuk mendapatkan pesangon? Jawaban saya bahwa yang bersangkutan bisa mendapatkan pesangon. Ini ada dalam pasal 154 huruf B, merujuk pada pasal 151 tentang pekerja mengundurkan diri lebih awal tetapi tetap mendapatkan pesangon sepanjang yang bersangkutan tidak dengan dengan tindakan kriminal tertentu lalu pihak perusahaan memecatnya atau mem-PHK yang bersangkutan. Tapi sepanjang yang bersangkutan mengundurkan diri dengan baik meskipun masa kontraknya belum selesai, yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pesangon. Ditegaskan kembali ada dalam pasal 154 huruf B yang merujuk pada pasal 151 ayat 1. Jadi saya kira demikian barangkali jawaban saya secara keseluruhan kaitan 4 pertanyaan besar yang diberikan dalam upaya untuk memenuhi ujian tengah semester di Fakultas Hukum
mata kuliah hukum perburuhan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.